pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang Taman Baca Masyarakat ya. Kebetulan sudah hadir Mbak Laila Hilali. Dia adalah seorang pendiri TBM Laskar Bintang. Nah, banyak hal yang mungkin bisa saya tanyakan di kesempatan ini ya. Oke, biar tidak mengulur-ulur waktu, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Laila, apa kabar? Puasa lancar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik dan alhamdulillah juga puasa lancar. Alhamdulillah. Tentu yang paling ingin pertama saya tanyakan adalah gimana sih sejarah terbentuknya TBM yang Mbak Laila dirikan ini? Jadi begini, sejarah saya membangun Taman Baca Masyarakat Laskar Bintang ini kebetulan pada awal tahun 2019 silam lalu saya diajak oleh salah satu pegiat literasi Nusa Tenggara Barat untuk berkunjung ke salah satu taman baca masyarakat juga di KLU. Kebetulan waktu itu ada tamunya dari Yogyakarta kalau nggak salah sedang melakukan kegiatan di sana. Sesampai saya di sana, saya terkejut dong melihat orang-orang, anak-anak begitu ramai sedang membaca, sedangkan saya sendiri nih belum asik, belum hobi membaca waktu itu. Saya langsung, dalam hati saya langsung gimana ya, tertekan gitu. Lah kok ini anak-anak masih kecil, masih SD sudah hobi membaca seperti ini, sedangkan saya yang sudah kuliah saya belum, nggak pernah mau membaca gitu, kerjaan cuma rebahan dan sebagainya. Jadi saya langsung ngomong ke senior literasi Nusa Tenggara tersebut, Kak, saya mau dong untuk membangun taman baca masyarakat juga seperti Bunda begitu. Tapi saya tidak punya buku, saya belum ada lokasi berkegiatan seperti itu. Terus kemudian pada waktu itu beliau menanyakan dong kepada saya, kamu hobi membaca tidak? Tidak. Terus kenapa mau membangun TBM? Ya nggak ada, cuma terinspirasi dari Bunda saja begitu. Waktu itu saya masih mengatakan seperti itu. Oh iya ya, nanti kita pikirkan lagi. Kebetulan terus di dalam mobil nih, saya lagi dong ngomong, Kak, ayo dong bantu saya buat TBM seperti Bunda. Insya Allah saya akan rajin untuk membaca buku. Mulai hari ini pokoknya saya akan membaca buku. Dari sanalah saya mulai disuguhkan buku-buku bacaan, buku-buku dewasa juga, buku seperti novel, kemudian filsafat, puisi dan sebagainya. Dari sana saya mulai belajar untuk membiasakan diri sendiri dulu untuk membaca. Kemudian 3 bulan kemudian, nah baru saya diizinkan untuk membangun TBM di sini begitu. Setelah bacaan saya setelah saya membiasakan diri untuk hobi membaca. Seperti itu sih. Mbak Laila, kan biasanya ini ya. Biasanya kan kalau perempuan kan paling kadang kepingin punya salon atau apa gitu kan. Iya. Kenapa pilihannya harus TBM? Nah, kenapa harus TBM? Ya, jadi begini kan, dari dulu itu, dari sejak saya lahir lah bisa kita katakan seperti itu. Bapak itu profesinya sebagai seorang guru, ibu juga seorang guru. Jadi sudah ada sebenarnya anak-anak yang di sini yang bisa saya manfaatkan gitu untuk membangun TBM ini. Jadi jumlah anak-anak yang ngaji di sini pada tahun 2019 itu kalau nggak salah 40 anak, mulai dari tingkat TK, SD, SMP. Jadi mereka mengaji di sini. Kemudian saya berpikir begitu, nah saya manfaatkan saja anak-anak ini untuk membiasakan diri mereka membaca, berkarya begitu. Nanti saya sendiri akan membuatkan mereka kegiatan-kegiatan. Sepertinya salah satu kegiatan kami di TBM Laskar Bintang itu yaitu kelas alam. Jadi setiap sore sebelum mereka mengaji itu, tepatnya jam pukul 4 sore, mereka sudah berkumpul di sini di TBM atau di rumah saya untuk mengaji. Nah, sebelum mereka mengaji malamnya, maghribnya, saya berusaha untuk membawa mereka ke sawah-sawah untuk membaca buku dan bermain sesuka mereka tanpa saya paksa-paksa. Kamu harus baca buku ini. Saya tidak seperti itu. Oke. Sekarang kita akan bahas masalah ya.
Eh, ada nggak masalah yang dihadapi oleh Mbak Laila? Mungkin dari pemuda sekitar atau apa gitu? Jadi ini juga menjadi salah satu permasalahan saya, saya lupa. Keaktifan pemuda sekitar yang mendukung saya. Jadi di dusun saya sendiri itu pendidikan masih sangat minim sekali. Jadi untuk mendekatkan diri kepada pemuda, ayo kita bergerak melakukan ini itu, saya masih canggung begitu ngomong sama mereka. Kebetulan juga mungkin mereka yang di sini pemuda-pemudanya masih suka atau masih senang melakukan hal-hal yang gimana ya, seperti nongkrong begitu. Soalnya juga pemuda-pemuda di sini tuh senangnya main gitar di jalan, kemudian nongkrong-nongkrong di jalan setiap sore begitu sih Kak. Yang membantu saya itu cuma cuma teman-teman komunitas saja begitu, teman-teman komunitas Sastra Bintang. Kalau ada kegiatan, misalkan anak-anak ada kegiatan sore, saya langsung mengabarkan mereka untuk ayo kita bergerak di sini. Sore ini ada kegiatan, pasti mereka kumpul begitu. Dan alhamdulillah juga dukungan dari masyarakat luar biasa, sangat mendukung saya sekali, sangat mensupport. Buktinya masyarakat terus mendatangkan anak-anaknya untuk dititipkan ke kami begitu. Di TBM juga untuk mereka mengaji dan sebagainya. Jadi untuk hambatan dukungan dari masyarakatnya alhamdulillah sangat mensupport sekali Kak. Gitu. Oke, saya coba bertanya lagi tentang hambatan ya. Hambatan apa sih yang Mbak hadapin selama mengelola TBM ini? Ya, jadi begini. Jika kita berbicara masalah hambatan, tentunya saya juga seorang perempuan dan masih mahasiswa. Pada tahun 2019 itu, saya masih semester 4, masih sangat muda sekali, umur 19 tahun. Untuk mendirikan sebuah TBM itu banyak sekali hambatannya. Mulai dari susah mengatur waktu sendiri, kebetulan waktu itu saya masih ngekos. Jadi saya pulang itu setiap hari selesai saya kuliah, saya berusaha untuk pulang setiap hari, dan sorenya lagi selesai membimbing adik-adik di sini itu saya balik lagi ke kos sekitar jam 6. Jadi saya sampai kos itu mungkin malam gitu, saya sampai kos malam. Kemudian pokoknya itu saya lakukan tiap hari. 1 tahun setiap hari saya lakukan seperti itu. Kemudian hambatan berikutnya yaitu malas. Wajarlah, saya juga seorang cewek, masih remaja, umur 19 tahun waktu itu, membangun sebuah TBM. Ya, hambatannya yaitu malas, sering mengeluh, kok ada nggak sih yang mau bantuin saya untuk membimbing adik-adik ini begitu. Sebenarnya teman-teman Laskar Bintang juga sangat mensupport sekali saya membangun TBM ini. Kemudian pokoknya intinya itu sering susah membagi waktu, kemudian juga malas, kemudian sering baperan ya gitu. Sebagai cewek yang masih sangat muda sekali waktu itu, hambatannya cuma itu sih. Kalau masalah anak-anaknya tidak ada, alhamdulillah sampai saat ini anak-anak terus meningkat yang datang belajar ke sini, yaitu 60 orang, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begitu Kak. Oke, Mbak Laila, sekarang saya minta tanggapan Mbak gimana sih tentang respon dari pemerintah setempat, peran pemerintah. Jadi gini, jika kita bicara masalah pemerintahan, apakah pemerintah mendukung atau tidak, sebenarnya pemerintah itu sangat mendukung sekali begitu ada pemuda yang berinisiatif untuk berkarya seperti ini. Asalkan kita sendiri sebagai pemuda begitu juga mendekatkan diri kepada pemerintah begitu. Kalau kita tidak mendekatkan diri, tidak memperkenalkan diri ke pemerintah bahwa saya seorang pemuda misalkan membangun sebuah TBM begitu, tapi kita tidak memperkenalkan diri atau tidak memperkenalkan wadah tempat kita berkarya itu kepada pemerintah, tidak mungkin dong pemerintah akan tahu bahwa kita membangun sebuah taman baca masyarakat misalkan. Jadi setahu saya sih, selama saya membangun ini taman baca masyarakat ini, pemerintah sangat mendukung sekali begitu. Apalagi
Dinas Pendidikan di Lombok Timur alhamdulillah sangat mendukung sekali. Tapi kalau masalah misalkan bantuan seperti apa ini itu belum ada sih dari pemerintah. Soalnya saya juga kan masih muda gitu, masih bukannya belum bisa tapi masih kewalahan untuk mengurus ini. Itu sebenarnya surat izin pendirian TBM ini sudah ada di Dinas Pendidikan, tapi saya belum mengambilnya. Kemudian Dispora juga sangat mendukung sekali, buktinya saya dijadikan sebagai salah satu pemuda pelopor Lombok Timur tahun 2020. Jadi tergantung kita sendiri yang menjadi istilahnya masyarakatnya begitu. Apakah kita sendiri ingin mendekatkan diri atau tidak? Oke, ini pertanyaan terakhir ya, tentu enggak seru ya kalau saya enggak nanya apa sih harapan Mbak Laila untuk keberlangsungan TBM ini. Ya, jadi harapan saya ke depan itu Kak, sebenarnya gini, untuk 5 tahun ke depan itu saya sudah bisa membangun atau sudah bisa mandiri gitu membangun taman baca masyarakat untuk mulai membangun gedungnya misalkan. Kemudian buku-bukunya sudah banyak yang baru, ada fasilitas juga ada fasilitas untuk menemani adik-adik di sini bermain seperti itu. Itu sih harapan saya untuk 5 tahun ke depannya, bisa membangun gedung lagi yang lebih enak atau lebih memadai daripada ini begitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Laila. Sebentar lagi waktu berbuka dan obrolan mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga puasa tetap lancar. Dan akhir kalam, assalamualaikum. Terima kasih kembali Kak Rifat. Semoga Kakak juga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasanya lancar hari ini.